Pada bulan September 2023 lalu, kita dikejutkan oleh pemberitaan media massa yang membongkar rencana operasi intelijen CIA dalam Pilpres 2024. Dokumen itu mengungkap operasi CIA yang tengah mempersiapkan revolusi di Indonesia. Ya, revolusi warna. Revolusi warna adalah istilah yang kerap digunakan atas operasi yang dilakukan Amerika Serikat untuk membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan menggulingkan rejim. Dalam hal ini, revolusi warna disiapkan oleh CIA melalui National Endowment for Democracy untuk mencampuri pemilu 2024. Di tengah ancaman perang dan ketidakstabilan ekonomi global, membuat Pilpres 2024 tahun ini berada dalam sengkarut kepentingan. Dokumen intelijen yang bocor di atas adalah bukti bahwa negara kita sedang disoroti oleh mata-mata negara lain. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sejarah panjang Indonesia sudah membuktikan bahwa intervensi asing ikut campur dalam memanas-manasi politik dalam negeri seperti yang terjadi pada tahun 65 dan tahun 98. Situasi seperti inilah yang ditakuti Presiden Jokowi sehingga berkali-kali menyuarakan pemilu damai dan penuh kegembiraan. Jangan sampai apa yang sudah dibangun selama 7 periode presiden menjadi hancur gegara pemilu. Pemilu 2014 dan 2019 serta Pilgub DKI 2017 antara Ahok versus Anies sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa api kebencian yang membara selama proses demokrasi nyaris membuat Indonesia terbakar. Jokowi sendiri takut kalau program dan kebijakannya yang memang selama ini mencapai 80% tingkat kepuasan rakyat menjadi berantakan karena proses maupun hasil pilpres yang tidak memuaskan dan meninggalkan luka bagi rakyat Indonesia. Salah satu yang masih sangat membekas adalah Pilpres 2019 yang banyak merenggut korban nyawa. Untuk itulah kita butuh sosok yang mampu menjalankan rekonsiliasi politik, sosok yang mendamaikan di antara kubu politik yang sedang berseteru, dan sekaligus mampu melanjutkan rekonsiliasi politik yang dilakukan Jokowi dengan memilih berdamai dengan Prabowo. Lantas, siapakah sosok yang pantas untuk menjalankan peran itu? Jawabannya, tentu sosok yang bukan bagian dari masalah. Anies sendiri adalah bagian dari Pilkada DKI tahun 2017 yang sangat kental dengan isu agama. Kita tentu tidak melupakan itu. Sementara Prabowo adalah capres yang ngotot melakukan aksi protes pemilu tahun 2019 yang banyak menelan korban. Pada Pilpres 2024 ini memang tidak serumit dengan Pilpres tahun sebelumnya. Jokowi berhasil menenangkan hati Prabowo, bahkan menyodorkan anaknya Gibran menjadi cawapres. Tapi Anies yang dulu adalah teman koalisi Prabowo, kini menjadi lawan politik yang patut diperhitungkan. Dalam debat capres, perseteruan antara Anies Prabowo makin memanas. Bahkan keduanya menyerang secara personal dan frontal. Sebagai strategi, cara ini memang mampu menaikkan rating dan popularitas kedua kandidat karena selalu menjadi perbincangan rakyat. Tapi sama sekali tidak memberikan edukasi politik yang baik, apalagi dalam beberapa kesempatan terlihat sangat emosional. Beda dengan Prabowo Anies, Ganjar Mahfud konsisten menjadi pendingin suasana sembari terus menyampaikan gagasan visi masa depan Indonesia. Adapun serangan yang disampaikan Ganjar dan Mahfud sangat objektif dan tidak pernah menyerang secara personal. Bahkan beberapa kali Ganjar dan Mahfud malah menjadi penengah dan pendamai suasana. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Sehabis debat, keduanya berjabat tangan dengan Prabowo maupun Anies disertai senyuman hangat.
pemandangan ini sangat berbeda dengan rivalitas Prabowo-Anies yang tidak hanya di dalam debat, tetapi juga usai debat berlangsung. Keduanya enggan berpegangan tangan dan malah memasang gengsi. Prabowo misalnya enggan berpegangan tangan dengan Anies karena merasa usianya lebih tua. Dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Tak hanya Ganjar, Mahfud juga memainkan peran yang sama. Saat Gibran enggan berjabat tangan dengan Cak Imin, Pak Mahfud memanggil Gibran untuk bersalaman dengan Cak Imin. Keduanya pun berhasil dipertemukan berkat Pak Mahfud. Teman-teman silakan menilai siapa yang paling dewasa dalam berpolitik. Silakan Anda menilai siapa yang paling pantas untuk melanjutkan rekonsiliasi politik yang sudah dilakukan Jokowi. Dan siapa yang pantas menjaga Indonesia dari api kebencian. Yang jelas, kita butuh sosok pemersatu bangsa di tengah pengaruh perang dan ketidakstabilan ekonomi global. Bukan dengan gimik apalagi omongan semata, tetapi dengan itikat baik dan pengalaman yang nyata dalam kerja membangun bangsa.